Saya Nadine Manurung dengan NIM 4243211. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam tindakan manusia. Etika membantu seseorang menentukan perilaku yang benar sesuai dengan nilai moral. Etika politik Indonesia adalah penerapan nilai moral dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara sesuai dengan karakter, budaya, dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Etika politik memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan kepentingan rakyat. Lalu ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa setiap sila mengandung nilai moral yang dapat menjadi pedoman dalam bertindak. Pancasila memberikan dasar etis bagi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan negara. Etika Pancasila bersifat menyeluruh karena mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber etika nasional yang membimbing perilaku masyarakat Indonesia. Lalu ada perlunya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu menjadi pedoman moral dalam kehidupan bangsa dan pemerintahan. Yang kedua, menghadapi degradasi moral, konflik sosial, dan krisis integritas di masyarakat. Lalu membangun karakter bangsa yang berkeadilan, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada menjadi acuan dalam pengambilan keputusan publik agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang terakhir menyaring pengaruh negatif dari budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Lalu ada Pancasila sebagai etika politik Indonesia, di mana yaitu mengarahkan praktik politik untuk menjunjung kepentingan rakyat. Lalu yang kedua mendorong demokrasi yang bermoral melalui musyawarah dan mufakat. Lalu ada menolak politik kekerasan, korupsi, diskriminasi, dan intoleransi. Lalu selanjutnya ada membangun budaya politik yang berkeadaban, transparan, dan berintegritas. Lalu yang terakhir menjadi dasar perilaku para pejabat, wakil rakyat, dan partai dalam menjalankan amanah. Lalu ada pun dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu tantangan globalisasi yang membawa nilai individualisme dan materialisme, korupsi, nepotisme, dan kolusi, di mana penyalahgunaan kekuasaan yang merusak moral politik. Lalu ada konflik sosial akibat intoleransi dan polarisasi politik, ada penurunan rasa solidaritas dan kemudian sosial. Lalu yang terakhir kebutuhan pembaruan etika Pancasila agar relevan dengan era digital dan perkembangan teknologi. Adapun makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, pada sila pertama menjunjung toleransi beragama, hidup rukun dan menjalankan etika spiritual. Lalu sila kedua menghormati martabat manusia, bersikap adil, serta menjauhi kekerasan dan diskriminasi. Sila ketiga mengutamakan persatuan, menjaga kebutuhan bangsa, dan mengedepankan kepentingan nasional. Lalu sila keempat mengembangkan demokrasi yang beretika, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan kebijaksanaan dalam keputusan politik. Lalu yang sila kelima mendorong pemerataan kesejahteraan dan kebijakan politik yang adil dan penghormatan hak warga negara. Lalu aktualisasi ini harus terlibat dalam perilaku aparat pemerintahan, kebijakan negara, hingga interaksi masyarakat sehari-hari. Lalu ada pun kesimpulan sebagai ringkasan dari bab ini, yaitu Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman moral yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai-nilai etis yang membimbing perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Dalam dinamika global dan tantangan modern, Pancasila tetap menjadi dasar etika politik dan sosial mendorong keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang bermartabat, berkeadaban, dan berintegritas.